Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Yusuf Trifai dari kelas PAIG Yain Ponorogo angkatan 2018. Saya mewakili dari kelompok 11. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai perbandingan pemikiran pendidikan dari tokoh Ivan Illich dan Mukti Ali. Nah, dari dua tokoh tersebut, bagaimana perbandingan pemikiran pendidikannya itu akan dijelaskan oleh kelompok 11. Ya, dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama yaitu Mbak Vina Erwin Munawirah dan yang kedua saya sendiri Yusuf Trifai. Nah, oke. Bagaimana penjelasan mengenai materinya akan kami sampaikan di video PPT berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah PPT PowerPoint dari makalah yang telah dikerjakan oleh kelompok 11. PPT tersebut mengandung isi mengenai inti-inti dari apa yang telah menjadi sebuah rumusan masalah yang ada di makalah kelompok 11. Perbandingan pemikiran pendidikan Ivan Illich dan Mukti Ali. Ya, dari kelompok 11 akan membahas seperti itu. Yang pertama yaitu sebelum menginjak pemikiran pendidikan oleh tokoh kedua tersebut, ini alangkah baiknya mengulas sedikit mengenai pemikiran pendidikan Islam. Nah, ini secara etimologi pemikiran berasal dari kata dasar pikir yang berarti proses, ya. Jadi berpikir itu berproses. Bagaimana cara kita melakukan apa yang telah kita lihat, itu proses berpikir, yaitu. Kemudian cara atau perbuatan memikirkan, ya ini yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Jadi apabila tindakan tersebut bisa dikatakan bijaksana, maka bisa dikatakan perbuatan tersebut menggunakan akal pikir tersebut. Lanjut, dalam konteks ini pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaian secara bijaksana. Dari sini sudah jelas antara kolerasi atau hubungan antara pikir dan kalbu, artinya antara secara pikiran dan secara hati. Hati itu merupakan penggerak dari semuanya, ya. Nah, penggerakkan tersebut itu disetir oleh otak. Jadi otak itu sebagai alat pikir bagaimana kita akan melakukan suatu tindakan. Secara garis besar pemikiran pendidikan seperti itu. Nah, ini secara umum pendidikan berarti suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan penelitian. Nah, ini. Kemudian secara khusus ini, ya, penggunaan istilah pendidikan Islam dalam konteks ini berarti proses pentransferan nilai yang dilakukan oleh pendidik yang meliputi proses pengubahan sikap dan tingkah laku serta kognitif peserta didik, baik secara kelompok maupun individu, ke arah kedewasaan optimal dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nah, jadi pemikiran pendidikan Islam secara garis besar itu proses pentransferan ilmunya itu bergaris besar dengan ilmu-ilmu pendidikan Islam, dan lebih umumnya atau lebih khususnya itu pendidikan tersebut mengarah kepada
proses perubahan sikap dan tingkah laku serta kognitif peserta didik. Nah, tadi lebih meningkatkan tingkah laku yang baik itu untuk diperbarui. Oke, kemudian lanjut ini mengenai pemikiran pendidikan perspektif Ivan Illich ya. Ini nanti yang akan dibahas mengenai kondisi objektif pendidikan di Amerika Latin, kemudian tujuan pendidikan, kebebasan dalam pendidikan, demokrasi pendidikan. Kondisi objektif pendidikan di Amerika Latin. Ya, ini ya. Menurut Ivan Illich, pendidikan yang berlangsung di Amerika Latin saat itu tidak mampu menjawab bahkan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Itu. Sekolah hanya mendorong kepada pengasingan siswa dari hidup. Sekolah hanya memaksa semua anak untuk memanjat tangga pendidikan yang tidak berujung dan tidak meningkatkan mutu, melainkan hanya menguntungkan individu-individu yang sudah mengawali pemanjatan itu sejak dini. Pengajaran yang diwajibkan di sekolah membunuh kehendak banyak orang untuk belajar mandiri. Pengetahuan dilakukan ibarat komoditif, dikemas-kemas dan dijajakan. Jadi dari sini itu menggambarkan pendidikan yang belum mencapai tujuannya. Kondisinya secara objektif pendidikan di Amerika Latin itu belum mencapai tujuan daripada pendidikan. Itu mengenai kondisi menurut Ivan Illich ya. Kemudian mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan untuk mencapai hal yang maksimal dan yang diinginkan dalam output di dunia pendidikan, perlu rasanya untuk sejenak melihat merumuskan tujuan-tujuan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Illich, sistem pendidikan yang baik dan membebaskan harus mempunyai 3 tujuan, yaitu pendidikan harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Nah, ini menggambarkan bahwasanya manusia di dunia itu sama, tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Jadi sama rata pendidikan itu harus menyalur kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa memilah-milah atau tanpa memilih. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah. Demikian pula bagi orang yang ingin mendapatkannya. Jadi antara pentransfer ilmu dan yang menerima ilmu itu harus saling keterbukaan. Maksudnya yang punya ilmu itu juga harus rajin-rajin mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang-orang lain. Dan orang menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan. Ya, ini masukan umum berkenaan dengan pendidikan, artinya pendidikan itu harus selalu terbuka, jadi sifatnya umum, siapa saja dapat mengetahui untuk kemaslahatan manusia bersama. Kemudian kebebasan dalam pendidikan. Nih, kebebasan dalam pendidikan. Edform mengungkapkan bahwa pemikiran Ivan Illich yang terpenting adalah membebaskan anggapan masyarakat dan membuka pintu untuk bisa membawa masyarakat keluar dari anggapannya yang sudah mapan. Sebagaimana ungkapnya ini jadi PowerPoint. The Emperor all his talks itu. Kemudian demokrasi pendidikan. Menurut Illich, sekolah merupakan sarana umum yang palsu, sekaligus memang sekolah memberi kesan terbuka terhadap semua orang yang datang ke sekolah. Di demokrasi mengenai demokrasi pendidikan. Tapi dalam kenyataannya sekolah hanya terbuka kepada yang terus-menerus memperbarui surat kepercayaan mereka. Jadi ini suatu ganjalan atau suatu yang mengganjal ketika pendidikan itu belum tersebar ke semua orang, ke seluruh orang. Kemudian menginjak pemikiran pendidikan perspektif Mukti Ali. Nah, ini
Kebijakan Mukti Ali nanti yang akan dibahas, yaitu yang pertama kebijakan Mukti Ali, konsep pendidikan Mukti Ali, dan implementasi konsep pendidikan Islam Mukti Ali terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Mukti Ali ya. Nih, sebelumnya akan saya sampaikan mengenai siapa sih Mukti Ali. Nah, ini Mukti Ali adalah seorang ulama yang intelek, selain menguasai ilmu keislaman klasik, juga menguasai ilmu modern. Sebagai akibat dari perjalanan pendidikannya yang dimulai dari pesantren tradisional hingga perguruan tinggi terbuka di barat. Jadi Mukti Ali itu adalah tokoh yang asli dari Indonesia. Nah, ditunjukkan dari Mukti Ali tersebut itu ditunjukkan mengenai kebijakan Mukti Ali. Yang pertama yaitu kebijakan tentang penambahan lembaga pendidikan Islam. Menurut Mukti Ali, penambahan lembaga pendidikan Islam itu sangat penting karena secara perkembangan secara pesat itu pasti menurut Mukti Ali pendidikan itu bakal menyebar luas. Artinya dapat menjadi lebih banyak dan lebih baik. Tidak hanya itu, lembaga pendidikan Islam itu juga dianggap penting, sangat penting oleh Mukti Ali. Makanya kebijakan tentang penambahan lembaga pendidikan Islam itu dilaksanakan oleh Mukti Ali. Kemudian yang kedua, kebijakan tentang modernisasi lembaga pesantren. Nah, ini juga Mukti Ali menganggap suatu yang penting, ini pesantren. Jadi pesantren itu diangkat, dan sampai sekarang derajatnya pendidikan itu di Indonesia sama rata. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Pesantren itu juga sangat penting karena itu sangat berpengaruh ya dalam pendidikan Islam, ilmu-ilmunya Islam. Kemudian yaitu kebijakan tentang pembenahan IAIN. Nah, kenapa kok IAIN, Institut Agama Islam Negeri? Ini adalah suatu tingkatan jenjang di atas MA atau SMA, itu IAIN. Jadi mempersiapkan generasi penerus itu untuk siap lanjut kepada pendidikan yang lebih tinggi. Itu Mukti Ali itu memberikan tempat atau wadah untuk berpendidikan, untuk belajar bagi apa itu manusia atau bagi generasi yang akan mendatang. Kemudian kebijakan peningkatan mutu IAIN. Nah, setelah penambahan IAIN, kemudian kebijakan peningkatan mutu IAIN. Jadi mutu IAIN yang ada di dalamnya itu ditingkatkan, diperbarui supaya kedepannya itu terarah. Jadi pendidikannya dapat terarah. Ya, kemudian konsep pendidikan Mukti Ali. Rancangan atau konsep mengenai pendidikan Islam dalam perspektif Mukti Ali terbagi menjadi 3 poin yang penting. Ini menurut Al-Quran dan Hadis. Dari latar belakang Mukti Ali adalah tokoh pendidikan Islam yang ada di Indonesia, itu pasti tidak terlepas dari Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis merupakan sebagai sumber hukum utama yang digunakan di dalam agama Islam. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia, kita tidak lepas dari negara. Jadi antara negara dan budaya yang ada di negara tersebut harus saling berkolaborasi atau harus saling bersatu, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang terakhir yaitu menurut kearifan lokal. Ini jadi menurut Mukti Ali itu dikembalikan kebudayaan masyarakat setempat. Nah, di setiap masyarakat kan beda mengenai budayanya, itu dikembalikan bagaimana cara masyarakat tersebut menyelesaikan masalah dalam pendidikannya. Kemudian implikasi konsep pendidikan Islam Mukti Ali terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Implikasi konsep pendidikan Islam menurut Mukti Ali terhadap pendidikan Islam di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan pesantren. Yang kedua, pendidikan madrasah, pendidikan di perguruan tinggi Islam. Ya, ini merupakan jenjang yang ditempuh peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir secara Islamiyahnya. Yang pertama yaitu pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren itu sangat berpengaruh, bahwa juga dikatakan bahwa
sangat berpengaruh untuk negara kita Indonesia, karena proses kemerdekaan yang telah dilalui dari negara kita itu tidak jauh dari perjuangan para santri. Para santri itu santri itu siswa yang ada di pesantren. Kemudian pendidikan madrasah seperti sekolah umum yang lainnya, kemudian pendidikan di perguruan tinggi, contohnya seperti IAIN, UIN, STAIN dan lain sebagainya itu. Ya, oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11 mengenai pemikiran pendidikan dari kedua tokoh Ivan Illich dan Mukti Ali. Perbandingannya terletak pada kesuksesan yang dilakukan dalam pendidikannya tersebut, karena ini beda tempat, yang Mukti Ali itu dari Indonesia dan yang Ivan Illich itu di Amerika, maka kita jelas arahnya dari tokoh tersebut mengarahkan pendidikan itu ke arah mana, itu yang sama menurut kedua tokoh tersebut, yaitu untuk meninggikan atau menjunjung tinggi pendidikan dengan strategi atau dengan cara semua harus rata antara manusia dan manusia lainnya, itu tidak dibeda-bedakan untuk memperoleh pendidikan secara hak. Nah, itu persamaannya di situ. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk dijadikan kita pengalaman pengetahuan secara luas. Oke, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.